Hai, senang sekali berjumpa lagi bersama saya Jimmy Yu di YouTube channel saya. Sudah lama sekali saya tidak mengupload video mengenai Sangjit. Dan kali ini pada video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah tradisi, yang mana tradisi ini adalah tradisi yang menjadi penyambung antara lamaran, Sangjit, kemudian pernikahan atau wedding ya. Tradisi ini ada di tengah-tengah antara Sangjit, yaitu tradisi pindah koper dan juga pasang spray. Dan yang pasti tradisi ini sudah seringkali dilupakan, seringkali diabaikan karena mungkin tidak mengerti atau tidak paham, atau mungkin merasa lebih repot kalau melakukan tradisi ini, sehingga Anda, para calon mempelai, seringkali tidak melakukan tradisi ini. Padahal kalau Anda mau tahu bahwa tradisi Sangjit dibuat bukan untuk pernikahan, tapi tradisi Sangjit, 70% tradisi Sangjit dibuat untuk prosesi pindah koper dan pasang spray. Nah, kan? Penting bukan? Hanya 30% peranan Sangjit ke wedding. Oleh sebab itu, buat apa melakukan Sangjit kalau Anda tidak melakukan pindah koper dan pasang spray? Penasaran? Ikutin terus video saya sampai tuntas, dan jangan lupa subscribe, komen, dan juga like-nya. Kalau perlu di-share videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Sebelum kita beranjak ke pindah koper dan juga pasang spray, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai apa itu lamaran, apa itu Sangjit. Ternyata lamaran itu bukan Sangjit, Sangjit itu bukan lamaran. Silahkan kalian bisa klik di video-video saya lainnya di YouTube channel saya ini. Dan kali ini saya juga ingin membahas mengenai pindah koper dan pasang spray. Kenapa pindah koper dan pasang spray? Begini, orang melakukan Sangjit karena bermaksud, calon mempelai pria bermaksud menikahkan calon mempelai wanita. Ya, keluarga membawa bingkisan untuk diterima oleh calon mempelai wanita. Oke? Dan setelah diterima, anggaplah acara Sangjit sudah usai, maka barang-barang itu sudah diterima. Nah, apa saja sih isi barang-barangnya? Kalau kalian sudah menonton video-video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa barang-barang yang ada di dalam baki Sangjit diantaranya ya, ada makanan, ada pakaian, ini yang sudah kalian tahu. Dan seharusnya di dalam baki Sangjit pun ada yang namanya spray, ada yang namanya peralatan makan, harus ada peralatan mandi, harus ada biji-bijian, dan ini adalah benda-benda yang akan menjadi penting dalam prosesi selanjutnya. Nah, prosesi selanjutnya adalah mungkin kalian mendengar, atau mungkin pasti tahu, atau mungkin memang menjalankan. Ketika kalian mau menikah, pengantin perempuan itu akan segera berkemas-kemas dalam sebuah koper, dan kopernya itu harus dibawa karena dia mau ngisi rumah baru ceritanya. Betul? Betul. Tapi itu adalah sebuah tradisi. Banyak orang yang tidak tahu dan bahkan mengabaikan ini, sehingga akhirnya pindah koper itu hanya sekedar bawa koper masuk ke dalam rumah karena mau pindah gitu aja. Orang Chinese bahkan untuk prosesi pindah koper sekalipun, dia akan selalu memperhatikan tanggal dan juga hari baik. Kapan sebaiknya pindah koper. Pasang spray pun ada hari baik kapan pasang spray harus dilakukan. Hanya saja biasanya acara pindah koper dan pasang spray ini mereka lakukan di hari yang sama. Kapan rentang waktunya? Biasanya ya kalau mau masuk kamar, otomatis kamarnya kan harus sudah ready ya. Biasanya 1 minggu sampai 2 minggu sebelum pernikahan. Umumnya sih 1 minggu sebelum pernikahan. Sebelum dipingit, karena biasanya ada orang Chinese 3 hari 3 malam dipingit, nggak boleh ketemuan. Nah, kita lanjutkan. Koper harus dipindahkan dengan sebuah prosesi, sebuah ritual. Apa aja sih yang dibawa di dalam koper? Berapa banyak jumlah kopernya? Oke, saya jelaskan satu persatu, mudah-mudahan bisa cukup menjelaskan. Yang pertama, kopernya jumlahnya bebas. Disarankan genap. Kalau cukup dengan 1 koper saja ya terserah, tapi disarankan itu genap. 2, 4, 6. Kalau 6 sampai 8 banyak banget ya. Emang situ mau ngungsi ya, semua dibawa. Tapi kan enggak ya, biasanya hanya 2 koper aja. Nah, barang-barang yang di dalam koper apa aja sih?
Barang-barang yang di dalam koper tentunya itu adalah barang-barang yang dianggap penting untuk menjalani kehidupan di rumah tangga atau di rumah barunya. Contoh, barang-barangnya semuanya ada di dalam baki sangjit. Contohnya ya, satu, di dalam baki sangjit ada apa? Pakaian sudah pasti. Pakaian ini lengkap loh. Dari pakaian formal, non-formal, pakaian tidur, pakaian dalam, semua ada. Peralatan make up untuk perempuan, karena ini ceritanya perempuan yang akan masuk ke rumah cowok. Ya, berarti peralatan make upnya semua dibawa. Harus ada spray, harus ada biji-bijian. Dan nanti di kopernya, di salah satu kopernya, di paling atas kopernya, orang tua mempelai wanita harus membekali sang mempelai wanita dengan sejumlah harta, angpau, uang, logam mulia, kunci mobil mungkin, apapun itu, ya. Kenapa tujuannya nanti akan saya jelaskan di segmen berikutnya. Dan semua tas itu isinya itu sudah ditata dengan rapi. Apabila di dalam koper itu ada tas atau dompet, itu harus diisi uang, berapapun jumlahnya terserah, diisi oleh orang tua mempelai wanita. Kemudian setiap ujung koper pun dimasukkan kantong merah. Bukan angpau ya, kantong merah berisi biji-bijian, berisi beras, berisi uang dan bunga. Oke? Nah, itu kopernya. Nah, setelah itu koper akan dibawa oleh calon mempelai wanita ke rumah barunya. Nah, ketika dibawa inilah proses pindah koper terjadi. Oke? Cukup? Nah, setelah ini saya akan membahas mengenai apa sih yang akan dilakukan setelah koper itu datang. Ada lagi prosedurnya. Setelah yang berikut ini. Yang terjadi selanjutnya adalah ketika calon mempelai wanita tiba di rumah barunya, maka yang harus menjemput dia di depan rumah atau menyambut dia di depan rumah adalah orang tua dari calon mempelai pria atau mertuanya, calon mertuanya mempelai wanita. Dan orang tuanya harus membawakan koper tersebut masuk ke dalam rumah, kemudian koper tersebut akan dinaikkan ke atas ranjang atau mungkin ada tempat khusus untuk menyimpan koper, dinaikkan. Dan kemudian koper itu akan dibuka. Ketika dibuka oleh siapa? Oleh orang tua mempelai pria. Oke, oleh orang tua mempelai pria atau oleh orang yang dituakan. Oke, got it? Nah, ketika dibuka, orang tua mempelai wanita pria akan melihat calon menantu saya tuh bawa apa nih? Oh, dibawain uang banyak, ada mata uang asing, ada dolar Amerika, ada yuan, ada apapun itu bentuknya. Terus ada logam mulia sekian banyak. Oh, dimodalin toh sama orang tua wanitanya. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk menunjukkan bahwa orang tua ataupun keluarga wanita pun sebetulnya keluarga yang cukup atau keluarga yang mampu. Sehingga perkawinan ini bukanlah menjual anak, perkawinan ini bukanlah memberikan anak, tapi sebenarnya menitipkan anak. Karena pada prinsipnya dengan adanya harta tersebut dibuktikan bahwa sebenarnya saya juga mampu loh, gitu, seperti itu. Ya, itulah orang Chinese penuh dengan simbol-simbol ya. Dan setelah dibuka, maka peran orang tua dalam acara ini sudah selesai, sudah cukup. Orang tua akan dipersilahkan untuk ke samping saja. Maka acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan penataan isi koper. Biasanya kalau ikut tradisi zaman dulu, yang menata koper itu, yang mengantarkan koper itu bukan calon mempelai wanita, tapi dia akan mengutus cicinya kah, adik perempuannya kah, sepupu perempuannya kah, atau teman-teman perempuannya kah? Perempuan, ya, oke. Bukan calon mempelai wanitanya sendiri, dan bukan mamahnya calon mempelai wanita, bukan tantenya, bukan iinya, tapi yang sepantaran. Cici, adik, sepupu, teman, saudara, siapapun itu, tapi yang sepantaran satu generasi. Oke? Dan mereka akan menata baju-baju tersebut ke lemari. Dan seperti yang teman-teman tahu,
Saya yakin teman-teman yang akan menikah juga pasti sibuk kan, milih bed set ya, milih lemari. Nanti ada yang bagian lemarinya harus digantung, ada yang harus dilipat atau drawer laci gitu ya. Dan biasanya kalian pasti sudah, calon mempelai biasanya sudah punya konsep sendiri. Oke, baju saya banyak yang digantung, maka lemarinya harus lebih lebar. Banyak yang harus disimpan di laci, maka lacinya akan lebih banyak. Oleh sebab itu, biasanya zaman sekarang agak-agak males nih kalau misalnya harus, aduh, gue mesti ngerepotin teman-teman gue. Ya udah deh, gue sendiri aja. Nah, itulah yang tadi saya bilang. Kenapa saya bilang bahwa seharusnya dilakukan oleh calon mempelai wanita, sebetulnya seharusnya dilakukan oleh teman-teman atau saudara, tapi akhirnya jatuh-jatuhnya tetap sama mempelai wanita. Ya, dan itu akan ditata, baju-bajunya semua ditata. Nah, pertanyaannya, apakah bajunya harus baru? Apakah tidak baju yang punya di lemari sebelumnya dipindahkan semuanya? No, baju baru, khusus baju yang ada di dalam baki sanggit. Kenapa? Akan saya jelaskan di segmen berikutnya. Break dulu ya, haus soalnya. Ikutin terus. Nah, apabila penataan baju ini sudah selesai, sudah ditata semua ke dalam lemari, maka tugas dari calon mempelai wanita pun sebetulnya sudah selesai. Dan acara selanjutnya akan dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai pria. Apakah acaranya? Acara selanjutnya adalah orang tua dari calon mempelai pria harus mengundang pasangan bahagia. Siapa dia pasangan bahagia? Pasangan bahagia ini akan selalu muncul dari mulai acara pasang spray hingga ke nanti pernikahan seharusnya. Tapi kembali pasangan bahagia ini seringkali dilupakan. Ya, pasangan bahagia adalah keluarga dari calon mempelai pria, sekali lagi keluarganya yang dianggap sudah hidup dengan berkecukupan, sudah menikahkan anaknya, sudah memiliki cucu, dan pasangan belum single fighter, dua-duanya masih ada suami istri. Dan diharapkan dari tingkat sosial maupun tingkat ekonominya akan lebih baik dari sang tuan rumah, sehingga bisa pasangan bahagia ini bisa membagi sedikit rezekinya untuk pasangan baru yang akan menikah nanti. Nah, pasangan bahagia ini akan diajak touring diajak showing sama orang tua dari calon mempelai pria untuk masuk kita masuk ke dalam rumah. Nah, ini nanti kamar si pengantin tuh ini lemarinya, dan lihat ini lemarinya. Dia akan buka lemarinya semua. Dia akan tunjukkan apa saja isi dalam lemarinya. Baju-bajunya pengantin, otomatis di dalam lemari sudah ada bajunya pengantin wanita yang tadi dibereskan, dan sudah ada bajunya pengantin pria yang akan dibereskan sebelum pindah koper dilakukan ya, atau sesudah sanggit dilakukan. Oke? Nah, setelah semua di showing, ini loh lemarinya, ini peralatan make up-nya semua di showing, ini kamarnya, ini ranjangnya, mereka akan dipertontonkan. Nah, pembukaan lemari itu adalah salah satu momen penting sebelum pemasangan spray, dan juga sebagai penyambung atau bridging dari pindah koper ke pasang spray. Maknanya apa? Maknanya pasangan bahagia adalah orang yang dianggap mempunyai berkat lebih. Karena dia berbahagia, dia sudah berhasil, dia sudah sukses. Maka diharapkan dia akan membagi kebahagiaannya tersebut, disimpan ke dalam lemari dari pasangan baru ini. Nah, itu penting, saudara-saudara. Oke? Dan setelah itu dilakukan, baru diajak untuk pemasangan spray. Oh iya, saya ada yang lupa. Menjelaskan tadi apakah bajunya boleh baru atau boleh harus lama, atau boleh yang lama. Saya jawab harus baru. Kenapa harus baru? Bayangkan, kalau saya sih risih loh kalau misalnya saya harus membuka lemari saya, which is itu adalah barang-barang pribadi saya, baju saya, maaf loh. Di dalam situ juga mungkin ada pakaian dalam gitu ya, dan harus dipertontonkan pada orang banyak. I don't think so ya. Tapi lain halnya kalau baju-baju itu tadi masih baru. Ya, apa bedanya dengan kalian datang ke department store atau ke factory outlet, lihat ada baju-baju digantung kan sama aja. Karena belum pernah kita pakai. Benar nggak? Ya, dan juga baju baru pasti warnanya masih oke dong.
baunya pun masih baru, ya kan? Baju-baju lama biasanya ya maaf, walaupun sudah dicuci bersih pasti ada aroma-aroma khusus yang menjadi apa ya, yang udah nempel gitu di baju itu ya. Jadi saya sekali lagi sarankan lebih baik baju baru aja deh yang dimasukin ya. Baju lamanya kapan kok dimasukinnya? Nanti kalau prosesi ini sudah selesai, baru kalian memindahkan semua pakaian kalian. Ya. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke acara pasang spray. Dan pasang spray ini sebenarnya relatif mudah. Pasangan yang berbahagia akan diajak untuk membantu, tolong dong pasangin spray untuk anak-anak. Maka akan dipasangkan spray oleh pasangan ini dua-duanya, suami istri, dipasang di 4 sudut. Kalau orang Chinese, kembali dia Toto, dia sangat memperhatikan detail-detail Hong Shui dan lain-lain, maka dia pun akan memperhitungkan dari sudut mana dahulu spray ini harus dipasang. Rumit? Rumit. Sama, saya juga pusing kadang-kadang. Ya, tapi inilah tradisi ya, kita tidak bisa salahkan, kita tidak bisa perdebatkan, tapi ini adalah tradisi yang dilakukan. Mau dilakukan boleh, silakan, tidak juga tidak apa-apa. Dan spray ini setelah dipasang, maka selanjutnya yang terjadi adalah sarung bantal dipasang, semua dipasang, dan ujung spray dimasukkan kantong merah, boleh diambil dari yang tadi dalam koper pengantin perempuan, dan akhirnya ditepok-tepok sambil didoakan semoga cepat punya turunan, banyak anak, banyak rezeki, di ranjang ini akur-akur terus, bahagia terus, jangan cekcok melulu, dan lain-lain. Ya, setelah itu akan ditaruh sebuah baki, dan baki ini isinya ada biji-bijian, ada daun cemara, ada mangkok, ada gelas, ada kacang, ya, hua sheng, atau hua itu bunga, sheng itu kacang. Jadi hua sheng itu sebenarnya diplesetkan itu sebetulnya segera beranak, gitu ya, segera beranak pinak. Dan ada yang manis-manis supaya pernikahannya manis dan lain-lain. Dan jangan lupa di atas ranjang pengantin harus dipasang sepasang boneka. Buat apa bonekanya? Apakah boneka itu hiasan? Bukan, teman-teman. Boneka itu bukan hiasan, boneka itu memiliki makna yang dalam. Apa maknanya? Boneka itu adalah sebagai simbol bagaimana pasangan pengantin itu berada di atas ranjang. Ya, ada kepercayaan bahwa setelah spray dipasang, ranjang pengantin itu tidak boleh ditiduri oleh pengantin cowok ataupun pengantin cewek. Jadi ranjang pengantin harus kosong sampai malam pertama mereka menikah. Nah, tapi ada juga cerita yang mengatakan bahwa ranjang pengantin tidak boleh sepenuhnya kosong setelah spray dipasang, terutama setelah mereka menikah, karena harus tetap ditiduri, harus tetap dipasang, ada yang menghuni, maka itu diganti dengan boneka sepasang. Jadi boneka itu bukan hanya sekedar boneka untuk hiasan, tapi memiliki arti khusus. Ya, video lengkap tentang tata cara Changjit ini bisa kalian lihat di link yang di atas ini. Kalian bisa langsung klik aja. Dan ini adalah tata cara lengkap yang pernah saya lakukan untuk pasangan pengantin asli dari China. Dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran. Dan video ini juga tentunya sudah menjadi video yang saya harap bisa memberikan gambaran untuk kalian, terutama di masa seperti ini, masa new normal seperti ini yang kalian juga tentunya bingung, mungkin tidak bisa dipandu oleh WO, dan saya harap video-video dari YouTube channel saya bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video-video dari YouTube channel saya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, thank you very much for watching. Bye, see you.